latar belakang pembentukan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir melalui proses panjang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Proses ini melibatkan 3 lembaga utama, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Piagam Jakarta, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila awalnya diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan mengalami revisi sebelum akhirnya diadopsi sebagai dasar negara. Berikut adalah kronologi prosesnya berdasarkan catatan sejarah resmi seperti yang tercatat dalam dokumen kemerdekaan Indonesia. Peran BPUPKI pada tanggal 29 April sampai 7 Agustus tahun 1945. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 untuk menyelidik dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini terdiri dari 62 anggota, termasuk tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Kedua, pengusulan Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila di hadapan BPUPKI. Ia mengusulkan 5 prinsip dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau PRI kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini didasarkan pada filsafat Pancasila yang ia kembangkan dari nilai-nilai budaya Indonesia dengan tujuan menyatukan bangsa yang beragam. Ketiga, bukti historis. Pidato Soekarno ini tercatat dalam arsip BPUPKI dan menjadi fondasi awal Pancasila. BPUPKI membahasnya selama beberapa sidang, tetapi belum mencapai kesepakatan final karena perbedaan pendapat, terutama terkait agama dan Islam. Yang kedua, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan dan isi. Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9, terdiri dari 9 anggota, termasuk Soekarno, Hatta, dan Kasman Singodimedjo, untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang meresmikan Pancasila sebagai dasar negara. 5 sila tetap sama, tetapi sila pertama diubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama dari kelompok seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ingin syariat Islam menjadi bagian resmi. Piagam Jakarta ditandatangani oleh Panitia 9 dan disahkan oleh BPUPKI. Dokumen ini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan menjadi naskah awal konstitusi, meskipun bersifat sementara. Revisi ini mencerminkan dinamika politik saat itu, di mana Jepang mendorong kemerdekaan, tetapi tetap memantau agar tidak bertentangan dengan kepentingan mereka. Peran PPKI dan pengesahan Pancasila, tanggal 7-18 Agustus 1945. Pembentukan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan 21 anggota, dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Lembaga ini bertugas merancang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Revisi Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, PPKI mengadakan sidang dan memutuskan untuk merevisi Piagam Jakarta. Bagian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dari sila pertama sehingga menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan revisi dan adopsi resmi. Revisi ini dilakukan atas desakan tokoh non-muslim seperti Hatta dan Ki Hajar Dewantara yang khawatir frasa tersebut akan menimbulkan perpecahan di tengah keberagaman bangsa. Soekarno setuju untuk menghindari konflik internal saat Indonesia baru merdeka. Pancasila kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 tercatat dalam notulen resmi dan Pancasila resmi diadopsi sebagai dasar negara. Ini didukung oleh fakta sejarah bahwa revisi ini memungkinkan kesepakatan nasional meskipun kelompok Islam awalnya kecewa. Bahkan kemudian dilakukan dalam Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga sekarang. Proses ini menunjukkan Pancasila sebagai hasil kompromi politik untuk menyatukan bangsa Indonesia yang plural. Pesan pribadi tentang Pancasila. Saya percaya Pancasila adalah cahaya bagi Indonesia. 5 silanya mengajarkan kita untuk hidup harmonis, percaya pada Tuhan, hormati manusia, satukan bangsa, pimpin dengan bijak dan wujudkan keadilan. Pesan untuk generasi sekarang, jadikan Pancasila pedoman harian. Di era teknologi ini, gunakan nilai-nilainya untuk lawan intoleransi, perangi korupsi, dan bangun masa depan yang lebih baik.
Mari kita bersama-sama jaga warisan ini agar Indonesia tetap kuat dan inspiratif. Kesan pribadi untuk masyarakat, dari pengalaman saya mempelajari sejarah, Pancasila telah menjaga Indonesia utuh di tengah keragaman. Kesan saya, ini seperti akar pohon yang kokoh, memberikan stabilitas meski badai datang. Tantangan dan harapan, namun, masyarakat modern perlu lebih aktif, terapkan sila-sila ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong digital atau dialog antar agama. Jika kita lakukan, Indonesia bisa jadi contoh global untuk perdamaian. Ini membuat saya optimis tentang masa depan kita bersama.